Cerita ini ya, ini kan ada beberapa hal yang harus saya ceritain yang nanti berhubungan dengan cerita saya di awal. Kalau menurut saya sih ini adalah perjalanan spiritual saya. Cuma saya tuh maju mundur ke sini tuh karena gini, saya takut ya, Mang Ei, ini tuh saya dianggap oleh audiens atau penonton atau netizen itu saya seperti kok ria gitu kan, atau saya kok seperti apa sih nih, kok ceritanya seperti ini gitu, karena memang Halu gitu ya? ya mungkin ya banyak yang bilang oh, halu gitu nggak mungkin gitu kan. Tapi percaya deh, yang saya ceritain ini banyak banget pesan moralnya. Kemudian saya cuma ingin mengedukasi, tetapi juga untuk kita sendiri, karena kita akan mengalami hal seperti ini ya. Kapanpun kita itu pasti nanti akan mengalami hal seperti ini. 2005 itu saya mengalami koma. Itu sebetulnya efek di tahun 1997. Jadi 97 itu saya sudah divonis kena penyumbatan pembuluh darah atau koroner ya. Jadi saya sudah divonis koroner. Memang sih saya sering kumat gitu kan, sering jatuh gitu. Tapi buat saya ini adalah kejadian yang luar biasa yang nggak pernah, jangan sampai saya dapat lagi gitu. Posisinya tengah malam, itu sekitar jam 1, jam 2. Karena yang saya ingat itu papa lagi sholat tahajud, itu yang saya ingat. Nah ceritanya itu saya tuh kan mau keluar kamar, nggak tahu sih pokoknya malam itu tuh saya tiba-tiba kebangun seperti ada yang membangunkan saya gitu. Saya bangun, tapi kok tujuan saya mau ke kamar mandi gitu. Nah posisi rumah saya itu jadi ini kamar saya, ini tempat sholat ya, jadi papa saya sholat di sini. Di depan saya itu kan ada ruang TV gitu. Nah di ruang TV itu tuh ada kasur, jadi karena bapak ibu saya kan suka nonton TV itu di kasur gitu kan, biar sambil tidur gitu. Nah kalau mau ke kamar mandi otomatis saya ngelewatin papa yang lagi sholat gitu kan. Saya lewat, tapi cuman hanya beberapa langkah saya lewat, tiba-tiba saya pingsan gitu. Dan saya nggak sadar, kalau menurut saya sih saya nggak sadar cuman beberapa jam ya Mang Ei, cuman ya pokoknya terus tiba-tiba ya udah bangun lagi gitu. Tapi menurut bapak itu saya pingsan 2 hari atau koma itu 2 hari, masuk ke 3 hari baru saya sadar. Saya dibawa ke rumah sakit sama papa saya itu, waktu itu rumah sakitnya itu kebetulan salah satu rumah sakit di Cirebon yang masih baru beroperasi, itu baru banget gitu. Satu lorong itu di lantai 2, satu lorong itu cuma saya sendirian, dan satu kamar itu ada 3 bed berjajar gitu, saya di tengah-tengah. Ini tuh papa tuh disediain ada kasur untuk yang nunggu pasien gitu. Papa tidur di situ dengan anak saya yang pertama gitu. Anak saya yang pertama itu waktu umur masih 5 tahun, jadi itu saya baru melahirkan anak yang kedua ya, jadi anak baru beberapa bulan lah yang kedua gitu. Nah menurut penuturan beliau sih saya pingsan atau nggak sadar diri, tapi anehnya kalau memang saya kalau koma, kenapa saya tidak dibawa ke ICU gitu waktu itu gitu kan. Anehnya itu kok saya dibawa ke ruang rawat biasa gitu. Nah disinilah Mang Ei saya mengalami perjalanan spiritual yang mungkin tidak dirasakan orang lain, dan saya merasa ini teguran buat saya. Jadi ini bukan sesuatu yang istimewa, tapi ini teguran buat saya. Jadi Mang Ei, saya tuh posisi tidur ya, tidur. Kalau kata papa saya sih, saya masih mengigau. Jadi setiap saya sadar saya ngigau. Tiap dikasih minum saya nggak nolak, tidak pernah mau dikasih minum, tapi saya matanya ngebuka. Jadi ketika dipanggil Desi gitu saya melek, mata saya ngebuka gitu. Cuman saya tidak merespon. Misalkan ditanya, gimana kamu ini ya, kamu apa yang dirasain gitu, saya nggak jawab apa-apa. Tapi saya mengigau, ngomong saya ngaco gitu. Itu Mang Ei yang saya rasain. Saya tuh tidur Mang Ei, tidur. Tapi tiba-tiba saya ngerasain hawa dingin di sekitar saya. Hawa dingin inilah yang bikin akhirnya saya bangun. Jadi saya sempat melek, tapi gelap semua ini. Gelap Mang Ei. Kalau Mang Ei pernah masuk ke ruangan yang tidak ada lampu sama sekali, ini lebih gelap dari itu. Jadi ini tidak pernah ditemui oleh saya ketika saya di dunia, kasarnya seperti itu. Gelap, tiba-tiba karena dingin saya nengoklah ke belakang. Jadi nengok saya ke belakang, jadi gini Mang Ei, saya tuh kayak diangkat badan saya gini, set gitu. Jadi bukan bangun begini terus saya keangkat gitu, bukan ya, tapi begini. Jadi udah kayak film aja? Iya, yang diceritakan di film itu bisa jadi memang pengalaman orang gitu, pengalaman orang lain, dan itu benar. Agak-agak sama gitu ya. Nah itu keangkat, semua tuh di kaki saya, badannya tuh dingin semua gitu. Kok rasanya dingin banget. Meleklah saya gitu. Ketika melek gelap, tapi saya nengok ke belakang. Pada saat saya nengok begini tuh bukan nengok ke belakang ke sana ya, tapi ke bawah. Saya nengok ke bawah gitu, astagfirullahaladzim. Saya tuh sempat dalam hati gitu ya Mang Ei, kok saya ngelihat badan saya tidur di kasur itu. Jadi saya diperlihatkan itu, saya di ruangan rumah sakit itu saya diperlihatkan ada 3 bed itu, saya diperlihatkan. Hah? Itu kok saya? Tapi belum sempat saya ngucap sesuatu, saya belum sempat ngomong apa, a, i, u, apa gitu. Tiba-tiba saya gelap lagi. Sampai akhirnya nggak tahu berapa lama tiba-tiba saya sadar, saya tuh bangun karena mata saya itu di ujung itu saya melihat ada cahaya. Itu cahaya Mang Ei, saya merinding nih. Jadi cahaya itu tuh putih, bersih, bersinar, dan tidak pernah ditemui di dunia. Itu bentuknya seperti pintu, huruf U. Tapi waktu saya lihat ke depan, ke atas itu tidak ada ujungnya sama sekali. Waktu itu saya sadar, yang saya injak ini bentuknya hitam. Semua sampai ke atas hitam, semua hitam legam. Jadi bukan lantai yang saya injak, saya nggak tahu apa yang saya injak, pokoknya ini gelap hitam. Tapi di depan saya itu kayak ada perbatasan untuk ke depan ya, ke yang bercahaya itu tuh seperti batu bata gitu Mang Ei, seperti tangga, batu bata cuman 5-10 cm lah tingginya gitu. Ini tempat apa ya? Tapi belum sempat saya ngucap ini tempat apa, atau saya belum sempat kepikiran apa-apa, tiba-tiba tangan saya itu dipegang, yang kanan itu dipegang sama kiri itu dipegang sama seseorang gitu. Saya kaget kan, kok tangan saya dingin gitu, saya kayak megang apa gitu. Pas saya nengok ke kanan, ternyata kakek saya almarhum, dan sebelah kiri ternyata nenek saya. Tapi karena di sebelah kanan kiri adalah orang-orang yang saya kenal, jadi saya nggak takut gitu. Makanya begitu saya buka mata, saya nanya sama kakek nenek. Dan tahu nggak Mang Ei, ekspresi mereka kayak apa? Itu mereka, kakek saya tuh pandangannya lurus ke depan, itu tuh begini Mang Ei. Jadi ini tangan pegang saya ya, begini. Beku, tidak ada ekspresi, bola mata tidak bergerak sama sekali. Tidak ada air muka gitu ya, tidak ada aura, pucat,
tapi bukan pucet apa ya, mayat yang kita lihat atau pucet setan-setan yang kita lihat, bukan. Saya nggak bisa gambarin, pokoknya bentuknya pucet aneh gitu. Pandangannya lurus ke depan, tidak menengok saya sama sekali. Saya nengok ke nenek, nenek pun sama, seperti itu, pandangannya lurus ke depan. Saya bilang, Aki, Nek, karena kami orang Sunda ya, saya di mana? Saya itu di mana ini? Apa itu? Saya kan ambil ngegerakin, tapi ini tangan nggak gerakin. Itu apa? Saya bilang gitu kan. Kakek sama nenek tidak menjawab sepatah kata pun. Saya masih bingung. 2 kali, 3 kali saya ulang. Ini apa? Ini tempat apa? Saya ada di mana ini? Saya bilang gitu. Mereka tetap nggak ngejawab, Bang E. Sampai akhirnya karena saya penasaran, apa sih di depan gitu kan? Karena ini nggak ngejawab nih 2 orang ini. Saya nengok lagi gitu ke depan. Loh, kok kayak awan? Putih bersih dan tidak pernah ditemui di dunia. Putihnya bersihnya seperti apa? Itu benar-benar putih dan itu bersinar. Oh, oke, saya ngeliat kan. Oh, oke, seperti ini. Terus saya nengok lah tuh, pandangan saya tuh ke atas gitu. Set. Tahu Bang E apa yang saya lihat? Itu ribuan, entah jutaan manusia itu mereka berseliweran jalan. Ya, mereka tidak melayang. Tapi saya nggak ngeliat ke bawah, nggak ngeliat ini tuh kakinya mereka tuh apa sih bentuknya gitu, saya nggak lihat. Yang saya lihat tuh itu bentuknya manusia. Mereka punya kepala, bahu, tangan, mereka punya gitu. Tapi mereka tuh berseliweran Bang E. Yang ini ke sana, yang ini ke sini, yang dari sana jalan ke sini gitu. Tapi anehnya, mereka berseliweran gitu, mereka nggak saling nabrak. Mereka tuh nggak saling bersenggolan gitu, enggak Bang E. Mereka tuh jalan berseliweran. Saya bilang ini tempat apa ini? Kok kayak gini, serem banget gitu saya bilang. Terus saya penasaran kan Bang E, saya masih penasaran nih. Saya lihat mukanya. Dari ribuan jutaan orang yang berseliweran itu, tidak satu pun diperlihatkan kepada saya wajahnya. Jadi saya nggak tahu itu laki-laki, saya nggak tahu itu perempuan, saya nggak tahu itu berhijab, saya nggak tahu itu tidak berhijab, gundul atau apa, nggak ada. Pokoknya semuanya sama, bentuknya sama, tapi mereka berseliweran tidak tentu arah. Dan saya coba gini, saya lihatin satu orang yang lagi jalan, ini kemana nih arahnya gitu kan? Saya nyoba ngikutin, tapi ternyata les, gitu. Beda lagi ini. Jadi gitulah, saya sampai pusing sendiri. Akhirnya saya kan dalam keadaan bingung gitu, saya tanya lagi sama kakek nenek, Aki, Ndek, apa sih ini? Ini tempat apa sih? Tolong ngomong dong, ini tempat apa? Mereka tetap nggak bicara dan pandangannya semua tetap seperti semula, begitu, lurus ke depan, mengarah ke pintu. Udah saya lagi bingung, saya lagi kalut nih Bang E. Saya udah ketakutan. Itu saya benar-benar ngerasain ketakutan yang luar biasa yang astagfirullah. Wallahu a'lam bishawab ya Bang E. Itu saya benar-benar ketakutan luar biasa. Saya merasa ini bukan tempat saya di sini. Saya mau pulang. Saya nggak mau di sini. Saya mau pulang, ini bukan tempat saya bilang gitu. Itu saya udah nadanya udah tinggi. Sampai akhirnya saya nengok lagi ke belakang dan saya ngelihat papa saya dengan anak pertama saya lagi tidur. Mereka tidur pelukan Bang E. Mereka di pojok, di bed pojok. Saya kaget Bang E, saya kaget. Loh, itu papa saya. Saya bilang, Aki, Nek, itu papa. Papa saya pasti nyari saya. Papa saya pasti kehilangan saya. Saya tidak mau di sini, ini bukan tempat saya. Tolong bawa saya. Tolong bawa saya pulang. Itu mereka tidak menjawab sama sekali Bang E. Nggak ngejawab, nggak ada iba sama sekali ke saya, tidak ada. Saya terus nangis di situ, saya sampai minta tolong gitu, tolong lepasin saya bilang gitu. Tolong lepasin saya mau pulang. Anak saya gimana? Anak saya kecil gimana? Anak saya gimana gitu Bang E. Saya bilang, mereka butuh saya. Itu saya di situ saya lupa, saya tidak menyebut nama Allah. Saya masih berharap kepada 2 orang ini yang pegang tangan saya ini. Masih diam, terus akhirnya saya bilang gini, astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, saya mau pulang. Saya bilang gitu, saya mau pulang, ini bukan tempat saya di sini. Sampai saya nangis, terus nggak tahu pokoknya yang di pikiran saya waktu itu, bapak saya kan butuh saya, karena beliau tuh mengandalkan saya sekali gitu sebagai anak pertama gitu kan. Terus saya juga baru punya bayi gitu, anak saya juga masih kecil, anak saya pertama baru 4-5 tahun gitu, masih TK. Yang saya ingat cuma anak dan orang tua. Yang kecil kan baru lahir ya, baru berapa bulan, 3 bulanan gitu. Terus bapaknya juga kan tidak ada di Cirebon gitu. Kita ketemu tuh setahun kemudian gitu. Jadi tidak ada di situ. Posisinya kalau anak yang kecil kan dibawa sama neneknya ya, dibawa sama omaknya gitu, sama ibu saya. Karena saya di rumah sakit gitu, jadi beliau yang merawat anak saya yang kecil gitu. Kalau ini karena anak pertama, karena dia ngintil terus kan, ngikut terus kakeknya gitu kan, opanya. Jadi dibawalah ke rumah sakit gitu, nggak mau lepas gitu kan. Nah akhirnya setelah saya teriak gitu, saya nggak tahu berapa lama, sepersekian menit, detik atau apa saya nggak tahu. Tiba-tiba yang tadinya pandangan kakek dan nenek saya tuh lurus ke depan, itu mereka tuh berhadapan seperti ini Bang E. Berhadapan di depan saya begini. Sekali lagi, tanpa ekspresi, tanpa gerakan bola mata, tanpa senyum. Pokoknya kalau menurut saya sih itu adalah ekspresi yang paling menakutkan buat saya. Meskipun mereka adalah orang yang saya kenal gitu, tapi kok menakutin gitu. Mereka saling berhadapan dan mereka ngomong satu kalimat yang ini bikin semuanya berubah. Mereka bilang dalam bahasa Sunda ya Mang E, Jung atuh bili bade uih mah. Gitu, yang artinya ya udah atuh, mangga kalau mau pulang mah gitu. Itu saya belum mengucapkan terima kasih, tidak keluar sepatah kata pun dari saya. Tiba-tiba Mang E, itu saya kayak jatuh dari ketinggian yang tinggi luar biasa, gitu. Yang tiba-tiba gitu, ini kepala belakang, ini bahu sama ini kerasa sekali Mai. Kerasa sekali kalau saya itu dijatuhin. Gitu. Dan jatuhnya itu pas di kasur itu. Pas di tubuh saya yang saya lihat itu. Yang tadi saya tiduran gitu. Itu saya langsung melek mata. Saya melek mata itu kata papa itu saya sekitar jam 1 jam 2 malam. Saya bisa melek, tapi saya tidak dapat nafas pada saat itu. Jadi saya nggak nemu nafas. Tapi bola mata saya masih bisa gerak. Saya carilah bapak saya.
sama anak saya. Jadi pas cek gini nih, ini masih ngerasain kan, ini masih ngerasain sakit nih Mang, ini punggung semua ini sakit, kayak remuk gitu di belakang. Saya cuma bisa ngelirik gini, saya ngelirik gini, saya lihat bapak saya nyoba manggil, papa, saya bilang, beliau nggak ngerespon karena suara saya terlalu kecil kali ya. Saya coba lagi, papa, beliau tidak bangun sama sekali. Akhirnya saya 3 kali, papa, tapi saya habis, kayaknya tenaga saya habis banget Mang. Akhirnya saya gimana ini, kok tidak ada udara gitu. Jadi Mang kalau digambarkan, gimana sih yang tadinya kita kayak tenggelam atau kita nggak dapat udara sekian menit gitu, tiba-tiba kita kayak nyari udara yang susah banget gitu. Akhirnya saya coba karena mungkin semangat saya untuk hidup ya atau apalah gitu, nggak tahu kekuatan dari mana, tiba-tiba saya nyoba narik napas panjang banget. Saya tarik napas panjang, terus saya teriak papa, saya gitu kenceng banget, nggak tahu saya nyampe kemana suara saya nggak tahu, saya nggak peduli. Baru di situ saya dapat udara, baru perasaan aduh lega banget gitu, udara masuk ke dalam tubuh saya dan saya ngerasain jantung saya baru tek 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 gitu. Nah pas saya teriak gitu, bapak saya yang tadinya tidur nyenyak mangap ya sampai pulasnya gitu meluk anak saya, itu bangunnya tuh kayak nggak wajar Mang. Bangun tuh langsung prak gitu, itu langsung tidak ada duduk, tidak ada melek dulu, langsung berdiri di pinggir kasur. Terus beliau bilang gini, Allahu Akbar, Subhanallah, Allahu Akbar, teteh, ya Allah teteh gitu kan. Saya merinding lagi, teteh, ya Allah teteh gitu. Lari lah bapak saya, lari. Pas bapak saya lari itu anak saya yang pertama tuh bangun mungkin karena teriakan dari opanya gitu kan. Anak saya bangun gitu, kocok-kocok mata gitu. Saya sempat ngeliat tuh anak saya bangun gitu, kocok-kocok terus duduk di pinggir kasur gitu kan. Bapak saya lari gitu ke arah saya, langsung Allahu Akbar, dipeluk lah saya. Di situ saya kayak apa ya Bang? Kayak saya ketemu sama apa ya? Saya tuh kayak apa ya, kayak orang kayak baru lahir atau apa gitu Bang. Pokoknya saya tuh kayak ketemu bapak saya tuh ketemu sesuatu yang berharga banget gitu, yang apa ya, yang ya Allah gitu, kayak kok sama orang ini tuh kayak yang apa sih? Kangen banget gitu. Ya, kayak udah lama gak ketemu. Terus bapak saya meluk saya kenceng sekali, Allahu Akbar, astagfirullah. Bapak saya terus mengucap, alhamdulillah kamu udah sadar. 3 hari, ini masuk 3 hari kamu baru sadar. Kaget saya kan. Kaget, tapi karena kaget saya itu masih apa ya, masih antara, kalau apa bahasa Cirebon mangmung gitu kan, jadi antara sadar nggak sadar ya, gimana sih dari peralihan gitu kan, dari dunia yang ini dengan kesini, saya jadi kayak masih mangmung gitu, ini apa ya gitu. 3 hari orang perasaan tadi kan baru juga merem gitu kan, baru juga jatuh, baru pingsan, terus udah gitu tiba-tiba sadar begini gitu, masa sih 3 hari gitu. Saya masih di hati saya masih gitu. Terus Mang tahu nggak, itu bapak saya punya kebiasaan ke saya, ke anak-anaknya ya, karena saya 2 bersaudara, saya dengan adik saya juga sudah almarhum, bapak saya sudah almarhum, ibu saya juga sudah almarhum. Jadi beliau itu punya kebiasaan ke saya, kalau misalkan saya pingsan, saya sakit atau apa tuh, beliau menyemangati saya itu dengan memegang hidung, jadi nyentuh hidung atau nyubit hidung. Dan itu dia lakukan. Bapak saya nyentuh hidung saya. Kalau bapak saya udah nyentuh hidung saya, artinya beliau menyemangati saya. Artinya beliau menyambut saya atau menyemangati saya gitu. Karena waktu saya melahirkan anak yang kedua kan, sesar. Itu juga sesarnya itu sampai lampu rumah sakit itu mati Mang. Sedangkan kondisi jantung saya kan dipantau sama dokter gitu. Jadi bapak saya itu kayak yang apa ya, yang ini sesuatu yang luar biasa gitu lah, saya bisa sadar tuh. Terus saya ngomong sama papa saya gini, Pak, gini, apa? Bapak saya bilang, saya coba bilang gitu sambil tiduran tuh, apa, minum dulu ya, minum dulu. Saya diambilin air minum, Mang tahu gak, itu saya kayak dapat air minum tuh kayak dapat apa? Wah, saya minum itu satu air mineral yang botol gitu habis Mang. Kayak bapak saya sampai bingung, kok kayak nggak minum berapa abad kamu, sampai bilang gitu. Minum saya sebanyak-banyak. Baru anak saya yang pertama itu lari lah ngejar saya gitu, mama gitu. Ya Allah, panggilan terindah anak saya yang pertama itu Mang, yang apa ya, bikin saya akhirnya saya harus bangun, saya harus sehat, saya nggak bisa kayak gini, saya harus sehat. Saya bilang perjalanan saya masih jauh, saya dalam hati itu Mang, perjalanan saya masih jauh, anak saya masih kecil-kecil, masih banyak yang harus saya perbaiki. Jadi itu saya bikin semangat. Suara anak saya yang pertama ini yang bikin saya semangat, mama gitu, menyambut saya, naik ke kasur peluk saya gitu. Mungkin anak saya lupa kejadian itu, tapi itulah pelukan terindah buat saya dari bapak dan anak saya waktu itu, pelukan terindah. Kalau saya nggak minta, saya pulang, saya balik lagi di bukan tempat saya, mungkin saya nggak meluk mereka lagi gitu. Terus saya mau cerita, bapak saya bilang, apa? Ini tuh apa? Sholat. Bapak saya bilang, iya. Saya bilang, iya. Apa udah sholat isya? Saya masih gini, oh tahajud, gitu bapak saya bilang gitu. Iya, papa nanti sholat tahajud. Terus saya gini lagi, gitu kan, masih belum bisa ngomong banyak gitu. Kamu mau sholat? Jangan dulu ya, kata papa. Soalnya 3 hari kamu nggak mandi. Jadi kalau bisa sih istirahat aja. Allah juga tahu kok kamu sakit. Gitu papa bilang gitu. Itu suaranya buat saya suara terindah. Beliau bersuara begitu. Ya istirahat aja. Nanti besok kita ngobrol. Kita besok cerita. Dan Mang sebetulnya bapak saya itu sudah tahu saya bakalan ngalamin ini. Cuman beliau tidak mau mendahului, atau beliau lebih suka, karena kan beliau orangnya itu demokratis. Tipe bapak yang demokratis, tipe bapak yang senang mendengarkan anaknya curhat gitu kan. Beliau tuh dekat sama saya banget gitu kan. Terus beliau orangnya yang benar-benar yang kebapaan sekali gitu. Jadi
panutan lah buat saya. Makanya ketika beliau bilang, istirahat ya, tidur ya, nanti besok ceritanya. Sok istirahat dulu gitu. Papa tahu kamu capek, jadi istirahat dulu. Ngedenger gitu, saya udah tidur. Dan tidur saya itu bukan kayak saya waktu pingsan tadi gitu kan. Tidurnya saya tidur biasa sampai besok paginya Mang akhirnya saya cerita lah sama Bapak. Saya cerita sama Bapak tentang kejadian yang saya alamin. Badan udah enak, sudah bisa duduk lagi. Udah bisa duduk, sudah bisa makan gitu. Dan itu udah normal lagi. Cuman saya masih ngerasain sakit di belakang. Tapi saya nggak ngomong gitu sama Bapak saya nggak ngomong ini jatuh gitu apa gitu nggak. Cuman saya cerita detail begini. Tahu Mang tidak ada ekspresi kaget dari Bapak saya, tidak ada muka gimana gitu. Karena sebenarnya kami itu kan punya nasab gitu dari leluhur. Jadi Bapak saya tuh sudah tahu nih kayaknya ini anak ini bakalan ngalamin begini nih gitu. Nah setelah kejadian itu saya normal lah seperti biasa ya, saya jadi ibu rumah tangga biasa, ngurus anak-anak, ngurus keluarga, bapak ibu saya kan saya ngurus gitu karena ibu juga kan udah sakit gitu kan, ibu saya sudah sakit, terus tergantung sama kita gitu kan, tergantung sama saya. Untuk kesehatan normal ya? Normal, tidak pernah lagi sakit jantung bahkan sampai sekarang. Nah, menurut bapak saya tidak dimasukkan ke ruang ICU itu karena dokternya tuh bilang saya masih ada sadarnya gitu. Dengan mengigau itu kan masih ada sadar katanya begitu. Entah seperti itu, entah karena itu rumah sakit baru sih Mang ya. Jadi rumah sakitnya itu baru dibangun. Apa tidak ada ruang ICU? Saya juga nggak ngerti gitu. Yang pasti saya langsung dibawa ke ruang rawat aja gitu. Memang ada EKG gitu yang dipasang gitu, terus ada oksigen yang dipasang gitu. Terus menurut bapak saya sih, saya ketika koma itu atau pingsan itu mengigau. Jadi ngomongnya ngaco, yang ngomongin masa kecil, ngomongin saya apalah gitulah pokoknya nggak nyambung aja gitu. Terus nanti nggak sadar lagi, gitu terus setiap sadar saya ngigau gitu aja terus, tapi tidak minum tidak makan. Jadi nggak bisa ngerespon makanan, nggak bisa ngerespon minuman gitu, nggak bisa merespon udara apa gitu nggak. Jadi si susternya itu kan ngegantiin baju gitu, itu pun saya nggak ngerespon gitu loh. Misalkan digantiin baju tuh udah bener-bener kayak yang cuman badan aja gitu di apa-apa ini orangnya gitu aja gitu. Namanya orang koma gimana sih gitu kan. Nah, setelah kejadian ini, Mang 3 bulan kemudian, di 2005 itu, 3 bulan kemudian, Papa bilang sama saya, Des, sowan yuk ke Bandung, kangen sama keluarga di Bandung gitu kan. Ayo, gitu. Ayo bawa anak-anak gitu kan, sama mama semua. Ke Bandung lah kita, itu bapaknya anak juga belum ada ya, belum datang. Saya nggak tahu kalau ternyata bapak saya itu bawa ke uak saya. Nah, ini uak saya sih sebut aja Wadudung lah ya. Wadudung almarhum juga, sudah almarhum beliau. Nah, Wadudung ini kakak pertama dari Papa. Jadi kakak pertama Papa ya. Jadi Papa itu kalau nggak salah 12 bersaudara. Papa itu anak kelima, cuman anak keempatnya itu wafat ya. Jadi ini kakak yang pertama. Nah, karena kami punya nasab, ini uak yang satu ini tuh diasah tuh Mang Jadi dia tirakatnya kuat, puasanya. Bahkan beliau juga